dari kalangan masyarakat yang mempercayai bahwa bulan Suro itu memiliki sebuah arti yang positif. Hmm, tidak sedikit yang memanfaatkan bulan Suro itu hal yang buruk. Di kalangan kita, bulan Suro itu merupakan bulan yang mungkin keramat ataupun sakral, karena pada dasarnya setiap bulan Suro itu mereka memiliki power yang lebih tinggi, berbeda dari bulan-bulan selain Suro. Dan bulan Suro itu kerap dikaitkan dengan weton tulang wangi. Weton tulang wangi itu Sabtu Wage sama Psikologi. Psikologi dipercaya bahwa orang yang memiliki weton itu mereka mudah sekali menangkap hal-hal gaib. Nah, itu yang belum tahu ya, belum mungkin masih bertanya apa sih kenapa harus weton tulang wangi. Pokoknya yang mereka yang gampang atau mudah sekali menangkap hal-hal yang gaib. Yang sangat pekat adalah Sabtu Wage dan besok pasar besok. Ada juga yang percaya bahwa bulan Suro itu pestanya mereka. Dan faktanya mereka pesta hanya di malam satu. Malam-malam ini biasa. Jadi cuman pas hari hanya. Nah, karena kenapa bisa karena banyak masyarakat yang percaya bahwa ya mungkin untuk contohnya untuk mereka yang suka muncak, ada gunung-gunung tertentu yang tidak boleh didatangi ketika malam Suro. Contohnya Lawu sama Merapi. Karena banyak yang percaya bahwa saat malam Suro itu berbahaya bagi mereka. Pesta itu bisa gimana? Mereka mengadakan sebuah acara ya. Seperti penari-penari sinden itu, mereka itu ada sebuah acara istilah besar-besaran pada malam itu, dan dilarang ada oknum manusia yang mau ikut campur dengan acara mereka. Nah itu mereka punya malam khusus untuk mereka. Makanya kita kalau malam sore itu banyak yang tirakat. Ya. Di situ mereka akan merasakan sendiri bagaimana kayak semacam keramatnya malam sore. Seperti kayak suara-suara yang aneh yang mungkin tidak pernah kita dengar pada malam-malam sebelumnya atau di bulan-bulan selain bulan sore. Nah, masa aja mati rek sing mati rekon di masuk segera kita ngobrol santai, nggak perlu tegang, karena tegang malah otaknya nggak jalan. Contohnya ketika di bulan Suro kita mengadakan sebuah pernikahan. Iya, iya enggak yang cuma waktunya yang nggak ada. Lokasi ini kurang ekstrim, karena yang kita cari adalah eksistensi dari mereka. Bagi kalian yang nggak percaya dengan mereka,
malam terakhir bisa jam 2, setengah 2 atau setengah 3 menyendiri, saya menyendiri. Fokuskan pada pendengaran saja. Kalau kalian itu mungkin memiliki sebuah kepekaan, itu akan menangkap meskipun sedikit dari eh, aktivitas mereka. Itu tiap bulan suro atau hanya di bulan malam satu suro? Kalau yang pasti itu bulan suro, karena mereka mempunyai sedikit kebebasan. Ini bulannya mereka. Intinya itu seperti di dunia nyata. Di bulan-bulan yang kalau di bulan suro kan nggak ada yang boleh kegiatan. Ya benar. Kalau di dunia nyata kan di bulan selain suro sama selain suro sama puasa Ramadan, jarang kan yang mengadakan hajatan. Jadi seperti itu mas. Ya. Karena kita orang Jawa itu percaya bahwa ketika bulan suro mengadakan hajatan, kalau tidak keluarganya tidak harmonis rumah tangganya, itu tergantung kepercayaan kita. Karena kita percaya bahwa bulan suro itu adalah kita menghormati keluarga baginda Nabi yang berduka. Dan kita orang Jawa nggak pernah ada ya mas yang namanya pesta di bulan suro, masih jarang banget. Soalnya mereka itu nggak terlalu percaya adanya hal semacam itu. Karena kalau dibilang nggak percaya, banyak kejadian yang terjadi. Ya percaya boleh, nggak percaya boleh, kan tergantung dari individual ya mas. Nggak ada unsur pemaksaan kita harus percaya, enggak, tergantung individual. Percaya Enggak ya, nggak apa-apa. nggak apa-apa, nggak ada larangan khusus. Kesel Maksud dia jangan dia peran arah madul sopan. Nah dibilang kita harus percaya di segala macam, dia mau gak percaya dia enak akeh kejadian maksudnya. Meskipun itu enggak setiap orang ya, ada kejadian ya. Saya percaya bahwa jadi kita yakin adat itu kita hanya perlu melestarikan. Jadi ini iya bos enak loh menang-menang sekarang ya enak Enak. Jangan terlalu itu kita itu menanamkan sebuah kepercayaan mutlak kepada mungkin pelarangan seperti itu, karena ya mau bagaimanapun kalau kita mau acara apapun ya kita lihat Tuhan, bumi ini dimintain gitu loh. Kasarnya penguasa benua pun iblis terkuat itu ada yang mintain gitu. Ada pun larangan itu ya itu saat nenek moyang zaman dulu kita menghormati ya. Mereka sudah nggak ada nabi-nabi. Sekarang itu hanya perlu mempercayai Ini percaya kok. separuh nih, seperempat wes. Kalau perempatnya di situ Iya. Ya. separuh yang mana tuh wes separuh yang mana peh jadi separuh aja. Jadi ya agama ya budaya enak seperti itu. Dan surat itu ya Kalau saya nggak bisa dicampurkan dengan agama. Budaya ya budaya, agama ya agama. Tapi paling terkait
gue gak tek agama ya kleru, kurang pas dari kita. Karena setiap daerah itu punya adat, punya agama masing-masing. Kita di Islam, khususnya di tanah Jawa, kita ada banyak sekali budaya yang harus kita hormati. Seperti halnya Sanggar Jaga itu menyebarkan agama Islam menggunakan gamelan, babakan di sajen. Iya. Artinya sajen mau musyrik no, ya gak iso. Mereka gawan di Sanggar Jaga, biar terus. Iya. Jadi ya podo-podo enake maksudnya. Iya, belajar agama ya campur budaya barang. Jadi kan anak ada orang yang bakar lupa temennya, besok sebaran musyrik, gak musyrik. Itu hanya media. Jadi kita harus jadi orang yang belajar budaya nih, agama nih enak. Kudu paham keduanya. Belajar agama budaya. Kaya kowe karo pacarmu saling melengkapi ngono kae. Iki padha ae. Budaya karo agama wis padha ae. Saling Jadi kan nek belajar agama tok lebih mirip. Kebudayaan adat istiadat pasti hilang. Tuh, semacam nggak ada hajatan. bahasa anjuran Tahlilan nggak ada. Orang meninggal kan. Kalau agama banget nggak ada, dihilangkan. Nah itu ya nggak menghormati lah, menghormati kebiasaan orang zaman dulu seperti itu. Zaman sekarang ya ngelek sama gitu, bilangnya lah. Nah kita belajar agama tok nggak enak nggak ada. Itu kepercayaan orang zaman dulu bahwa mengajarkan bahwa itu sedekah dulu, kenapa gimana sedekah. Oh. Ini ya kurang gerak, mirip ceritanya. Iya. Itu jatuh itu nanti kamu mirip, nggak enak sekali, nggak enak cara kasar merah itu. langsung jatah Ya adat, nggak adat aja macam ya. Cara mana no? Yo. tapi kan ada kan taruh namanya Ngono tak cara mana ya? Ya bener mirip nih ya. kayak enak rakyat apa bukan pengantenan itu baru ya Tergantung meh gitu. Ada yang dirayakan, ada yang enggak dirayakan, ada yang belas gak dirayakan. Belas juga. biasanya tahu mas wis tahu wis minggu biasanya uang itu biasanya Pengen ngomong itu gak sederhana tapi karena semua jadi nek pertama isin mas, isin karo isin tapi wong gue kok iso iki mau nopo pakai isin ngedon nih mentalnya. Tadi Jawa itu kan ada juga ya terpenuhi jadi ramai kan ya. Jadi mantau gue mas Romono ya. Terus tanggo beli ya cerewet banget lah. Apa gede-gede nih gak, kok iso gak? Gak melok ragat, pengen laden tok. Kur pengen mangan tok, iya nyengka nih rumah gue. Ini seperti itu.
banyak sekali larangan-larangan di bulan Suro. Nggak semua dilarang, maksudnya ya mungkin yang dianggap pamali yang nggak perlu dilakukan. Itu banyak sekali. Dan juga ada pula kepercayaan bahwa bulan Suro itu apa itu punya pesta, maksudnya pesta. Nah, secara logika dipikir pasar rapi, sebetulnya rapi deh, masih rapi, bojone pira terus ya. Itu kepercayaan orang sana, juga nggak semua, tapi ada beberapa yang percaya bahwa surat itu nah dibilang rapi terus apa itu rapi betul. Ayu kok mas, Oh iya bener, ayu kok apa ayu gitu. ayu menengan meneng ngelam nong gue lu kolom kan ngantret ini misal kadang bosin. Jadi itu sedikit apa namanya keramatnya bulan Suro. Bulan Suro itu juga energi dari mereka itu lebih terasa, power dari mereka itu lebih apa lebih besar. Mungkin dari yang kita rasakan itu sedikit minim, kalau bulan Suro itu sedikit peka, meskipun itu bagi orang awam, karena gimana usaha ini aneh kan saya loh. Maksudnya saya ketika mungkin sendirian gitu loh, malam sendirian di luar rumah itu kayak ada aja yang mungkin kayak melempar sesuatu lah. Saya nggak berani ini sebut itu batu atau apa, saya nggak lihat bentuknya, nggak lihat fisiknya seperti apa, yang jelas ada suara lemparan. Terus lari mas? Enggak, pas enggak Kirain kena lari mas. bentuk gak aneh gak lari ya. Bentuk aneh gak lari, jalan cepat campur ini lebih lawang. Karena bagi sebagian orang percaya bahwa Suro itu banyak dari mereka yang menampakkan perwujudannya, menampakkan wujudnya, karena bagi mereka itu Suro itu adalah full power bagi mereka. Ini yang belum saya coba adalah penarikan Pasuro. Iya belum pernah. Saya masih farming, kumpul dulu. Mendadak repot mana. Kelompok nih tipu muslihat sih. Iya bantuan biasanya piye. Kita cari tipu muslihat sih. Benar-benar untuk benar. Cerah campur ngapus sih ya, iya betul. Ada sedikit bumbu micin harus kita keluarkan. Istilah ini kita memberikan sebuah tawaran yang menarik. Benda ini gelem. Semisal semisal terakhir adalah bajang yang kita dapat di hutan kemarin. Itu saya tawarkan setiap malam Musopo ya kelari ya. Beda lah Musopo akan saya kasih darah manusia. Tapi ya enggak. Yang jelas saya hanya butuh manifestasi dari mereka. Makanya tak jirat lehernya mas. Dia biar gak bisa keluar kemanapun. Karena ya kalau kita murni kita tarik ya nek kita dapat enggak dapat rugi mas. Kadung ngetokne sama gue sama nakai. Iya. Rahasia saya ketika penarikan pasti ada yang namanya itu muslihat sedikit, tidak sedikit, banyak muslihat. Ngenyang pisan KTW, ngenyang nih.
kasarannya kalau harga 50.000 kita langsung jerat neng ya cara 30 kan gak alih 30 petang puluh lima gak alih paksa gas gitu tawar menawar ketika penarikan benda itu lebih mudah ketika kita itu menarik dari pusaka mereka daripada manifestasi dari bentuknya dari wujudnya karena kalau pusaka itu kita bisa langsung kita kasih apa namanya barternya dia mintanya apa tapi kalau manifestasikan jinnya ikut iya itu dan mudah lagi ketika ditarik itu adalah batu alam sekian selungguh nih dia cuma tertutup energi kita tinggal menyingkrahkan energi itu kita singkrahkan energi itu kita wujudkan besok betul yang tekan dia sehingga paham kita browsing menyingkirkan mas ya, menyingkirkan aura yang menutupi sehingga kita pluk kita dapat ini hanya untuk sing kulino mas sing kulino penarian sing gak gasah buang waktu yang turun nih ya aku berani gak bisa ya orang poso orang Ramadan nelongso Ramadan tok ae wis ya wis semua petugas Ramadan dia wis tinggi tapi alhamdulillah ya nutup mas penting alhamdulillah nutup aku gak mau kalau belas gak lah gak poso kalau iya gak poso poso 17 wis ya peningkatan lumayan separuh biar 15 iki malah kita Iya, tambah iya. orang dino lumayan tapi tak salah mas seminggu tak salah apa lah nyar poso nek bener poso ya seminggu bungu dino ya duit itu kita pengen jajan aku biar buka bukan jajan aku gale rumah aku arep dhewe podo ya dai ada di entai maghrib sampai besok itu kenasan aduh ya itu sedikit ulasan mengenai bulan Suro di mana Suro itu bulannya sangat disakralkan bagi mereka yang dipercayai bagi yang nggak percaya ya spot dua pasti biasa nih nggak ada dua keistimewaan istimewa iki aneh yo intinya yo aslinya berduka malah terus kepercayaannya mas di mana Suro itu bulan yang pas menggerakkan jari ini menghenikan setan tapi lah kayak ada ini gerakati sak pengen nih nek pengen yang melek gak pengen ya turun ngantuk itu turu aku malah disuruh sama aku cepo bae iya iya podo ya ada nih kak ngantuk karena kalau mereka percaya bahwa pesta bagi dunia jin ya kita tiap hari bersinggungan kasarannya kalau hanya untuk melihat mereka pesta ya buang waktu karena kita itu kerja di dunia manusia kasarnya itu kalau mereka pesta ya kita gak diundang ngapain kita saksikan gitu loh ngapain kita harus mencari hal-hal yang mungkin membuat kita itu memiliki sugesti kita itu takut dengan mereka pokoknya sehingga wedi tinggal enggak singkrahkan enggak takut kita percaya pokoknya dari uang bocoran ini gimana nggak piye nggak pikir malah ngedel tenang loh terus gini mas saya mau tanya kalau di bulan Suro identik kan ya yang namanya mistisan benar terus saya tuh yang penasaran gitu kenapa ya kalau di bulan-bulan itu
ada dua persepsi. Yang pertama adalah sebagai tumbal untuk manusia. Yang kedua adalah tumbal bagi para jin sendiri. Mereka juga butuh darah. Karena apa? Sebagian besar dari jalan itu adalah rumahnya mereka yang digusur. Nah, jadi mereka itu ada perjanjian secara tidak langsung. Maksudnya tidak langsung? Hanya mereka dan si oknum pembuat jalan. Kasarnya kalau semisal kita mau berjalan, kita kan pasti ada yang namanya kasar itu buat sumur, sumur itu kalau yang penunggunya nggak ngizinin kan pasti banyak kerusakan, Mas. Di situ kita ada yang namanya mungkin negosiasi, kita kasih panggang atau apa dan lain sebagainya. Sama juga jalan, Mas. Kita mesti yang dibutuhkan adalah oknum spiritual, itu pasti, untuk menegosiasi ataupun melihat bahwa ini aman nggak untuk jalan raya gitu. Kalau dirasa mungkin ini ada penunggunya kan semacam hutan, rasanya kalau di sini kota sebelah ada alas urban, itu kan sudah terkenal angker ya. Dibuat jalan pun banyak penampakan yang melintas di jalan raya. Banyak juga korban kecelakaan di jalan raya. Itu entah kerja jin fasik ataupun tumbal pesugihan, kita nggak tahu. Yang jelas setiap tempat itu ada penunggunya. Di situ kita negosiasi bahwa dia minta apa, ya kita kasih demi jalan itu terbuat, agar bisa buat jalan raya. Kan pemerintah nggak pernah mikir itu. Enggak. Yang penting jalan jadi. Dan oknum jadi. spiritual pun juga nggak pernah mikir hal itu. Dia minta dari manusia, ya wes kasih, kamu harus sendiri gitu. Nah, rata-rata tumbal itu suro setiap setahun sekali, rata-rata sekali. Suro itu kan mereka lebih aktif, lebih mudah untuk itu mencelakakan manusia. Kasarnya kalau orang yang mudik itu pasti lelah, pasti. Dan rata-rata kalau mudik itu bukan di bulan Suro, Mas. Enggak tahu. Belum nenek ini. Pas lelah itu pasti. Dan juga ada yang nekat menerabas ngantuk. Entah itu motor disenggol, entah stangnya nggak bisa belok, entah jalannya dibelokkan. Jalannya nggak belok, otak yang belok aslinya. Pemandangan ya campur ngantuk emang marahi. Akhirnya sugestinya bahwa jalan itu belok, padahal enggak. Ngantem trotoar, bocor, akhirnya lewat. Ada itu cuma darahnya. Melewati masa kritis, akhirnya dan tit lewat tenang gitu. Pengiran yang lewat nih. Pungkas nang ribu sebar nih. Mulai pindah alam itu. Kalau dibilang tumbal manusia ya, kita nggak bisa langsung percaya bahwa itu untuk pesugihan ya, karena banyak sekali juga di hutan, tengah hutan itu ya siapa pesugihan hutan yang saya tumbal di situ. Karena kebanyakan rata-rata itu di jalan-jalan yang mungkin padat penduduk. Banyak. Tapi nggak ada perumahan di sana. Nggak ada. Nah, lampu pun minimal. Nggak ada lampu minimal. Itu karena ya banyak yang mengalami, juga banyak pula saksi yang melihat. Entah itu bis kesasar adalah bis kesasar. Gimana?
adalah enggak, tiba-tiba bis itu ada di tengah hutan. Oh kalau saya seperti itu banyak sekali mas. Nah, itu kan yang campur ngantuk akhirnya jalannya belok. Tapi gini mas, saya akhirnya seperti ini mas. Itu ada sebuah mobil mas, kapan itu saya pernah melihat di sosial media lah ya. Ada itu di pemakaman mas. Semua tuh ada pagarnya mas. Anehnya pagar itu nggak rusak, tapi mobil itu masuk dalam. Itu mesti budaya mereka mas. Budaya gimana mas? Secara tidak langsung kendaraan itu masuk di alam mereka dengan melintas di jalannya mereka. Nah ketika tersadar ya mbok neng di manggone mbok neng dhuwur wit prek mbok neng dia nggak tahu. Yang jelas kendaraan itu melintas di jalannya mereka. Wes keluar map lah seramane, keluar map dunia manusia. Tapi semua pagar itu betul. Nah, benar. Nah kalau dibilang itu ya kalau di tengah hutan pun juga ya juga mungkin bis bisa masuk ke dalam hutan. Iya. Meskipun ada akses, ini ngapain bis itu? Ngejar mas. Bis pariwisata, bis ekonomi. Iya. Ini apa? Gini mas, gimana caranya kita untuk menghindari kalau di jalan itu gimana? Tidak diganggu oleh mereka gitu. Yang pertama adalah kita cek dulu kendaraan mas. Iya. Yang pertama aman nggak misalnya jarak jauh luar kota. Yang kedua ini penting berdoa. Penting. Yang kedua adalah berhati-hati dalam berkendara, berucap. Misalnya ada orang yang lampunya gede mas, misalnya ada bocor lampu ini mas. Ya guys, hindarilah hal semacam itu karena itu distro itu bulannya mereka juga. Dan yang ketiga nek ngantuk leren mending timbang ngemelek-melek tengah kuburan melek-melek lengsar kali mending ngantuk istirahat Mending ngarep toko lah. orang anak pang lho campur anak pang rapopo Apa neng masjid atau neng musola oke. mulai rokok aman deh tenang urip aman tenan Wis sadah. Saya pernah juga waktu belajar ke luar kota itu ada anak pang arek gak tak wedi iki njel wedo ayo jadi cuma gak tahu tuh sih akhirnya gimbal deh minta rokok tahu kretek mas seada mereka masa aneh karena dia itu seorang diri di lampu merah nggak ada temennya. Apa saya benar banyak loh Aslinya ngamen yang toko dewa juga ngerti sebenarnya ini dewi tapi rokok mereka masa aneh itu ada duit mana mas yo cara kasarnya ki yo mending duit rahmat tiba rokok ada aja nih jane cuma aku jadi rokok liane maksudnya sehingga bus kretek utamanya ya ya ini suara gimana suara elek model iki gak kretek betul ya emanan para wedok ya ngapa nih baju gitu jadi ya anaknya kecil anaknya kecil enggak wis kasarnya ya wis ya remaja lah berhati-hati jangan lupa berdoa hindari perjalanan yang mungkin memakan waktu berjam-jam. Nah maksud jam rong jam juga masalah sebenarnya hati-hati nah berjam-jam kan bokong kan capek mas boyok juga boyok ya sedikit makanya nek ketika bulan Suro ingin bepergian pagi malamnya jangan bergadang kecuali nek pergi mungkin cuma dekat-dekat tok neng sawah neng maksudnya yang enggak memakan waktu lama gitu loh
perantau seperti mereka ya sangat tidak dianjurkan bergadang ketika besoknya mau bepergian gitu. Yes, ben matane mripatnya itu iya jadi nggih mata itu bahasa Jawa itu kasar, jadi mripatnya itu ben fresh, ben enggak iya sebenarnya ngantuk itu pasti mas paling berupa gitu, mengurangi kadar ngantuk. Kengantuan. Pengantuan ben berkurang, jadi alam bawah sadar ini ben rada terkendali gitu. Bilang nek tiba sing repot di wong tuamu ora kowe. Dan mikir masa kita ora mikir. Mikir wong ya pikir keselamatan diri sendiri dulu baru orang lain. Kabeh kae dhisik. Nek kabeh saka wong liya sik yo enggak iso ngenteni piye gitu. Kasarnya kalau hukum timbal balik ya mas, kan kita memberi dulu baru diberi. Dan ngenteni diwai. Wong kelakuan wae kaya ngono diwai iki. Wis ora patek rukun karo tanggane, pedhok wong ngingetanmu gak menak. Kudu blayer ae nek pedhok wong. Jadi ya baik itu dari kita. Dari diri sendiri dulu baru kita akan dapat feedback dari orang lain. Dari kasarannya kita main WA ya mas ya. Oh gak WA kok ngenteni WA kamu gak mungkin. Pirang dina ngenteni kan. Ya kita WA dulu baru kita dapat balasan dari orang lain. Kuwi nek wong sing WA apik. Ya sing WA gak tak peduli karo kowe. Perang minggu ya gak buka. Sampai pangkatan mutak. Baik TikToker. PR ora cetak sing cimo WA nek. Ini seperti itu. Saran untuk kalian para pejuang kilometer. Ya sopir ya seopo lah, bermotor, bis, mobil, truk, sepur gak perlu pesawat ini perlu ya. Hilang kontak ya repot. Kalau hilang kontak itu turun di sini ada anti kunci. Bisa beli di situ. Sekarang jadi Bener. Kita montar naik pesawat yo. Dunia goreng aja. iya. Dulu gak apa-apa. Jadi itulah sedikit ulasan mengenai keramatnya di bulan Suro. Jadi Suro itu enggak selalu untuk negatif. Jadi orang Jawa itu hanya tirakat ya mas ya, yang umum. Itu Suro itu untuk tirakat, bulan yang pas untuk bertirakat. Tapi kalau bagi kami ya tirakat itu bisa setiap saat, bisa setiap hari, bisa di bulan-bulan apapun. Bebas. Karena yang dipercaya mereka adalah ya, api kan di bulan Suro. Alangkah baiknya Suro itu ya tirakat di turu sore. Karena seperti itu. Tirakat itu gunanya. Bener. Tapi lek melek bunyi perkara HP iki gak tirakat jenenge. Iki nyekso mripatmu karo tek mas. Ndak belajar batu entek campur ngecas delok nek. Itu enggak tirakat. Namanya tirakat itu kita itu kasarnya nek mengingat cerita atau berdoa berzikir gak kuat dewe ngejak kanca biasa dewe kan tanpa bisu mas. Kasarnya itu enggak ngomong enggak apa. Meneng ya. Tapi lek gak betah lebih ngejak kanca. Ojo main game tapi yo ngeslot perang awake. Ngejak kancamu. kali ya dewe Ya tirakat nang waktu kene tekone kesel ngeslot terus. Iya sih saya bandro tenan nek kayak iso balik. Tuh. Jadi tirakat itu kita itu ya mengindikasi kita koreksi kesalahan kita, introspeksi diri kita, apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita buang. Jadi kalau tirakat seperti itu akan ada hasilnya, entah rasa emosimu yang berkurang ataupun sifat rendah hatimu yang bertambah ataupun juga mungkin karaktermu yang akan berubah gitu. Jadi tirakat itu seperti itu,
enggak syukur dhewe HP batu entek ces teko pada isuk mboten dino yo mripatmu rusak bos akhirnya kejem gak tenang dipecat ya tuh ini tirakati yo menang antang ya kan saya itu nyumbang api ya sih pas mesti itu mesti rana itu ngantuk jelas kadang mesti terturu pasti. Jadi kalau saran saya tirakat itu yang cocok untuk berdoa itu malam Jumat mas. Saya pribadi ya. Malam Jumat sampai jam 3 tutup dengan berdoa. Tapi alangkah baiknya lagi itu setiap hari. Atau mas setiap hari. Sing nganggur loh. Nganggur pengen awal kerja kita nganggur setiap hari. Neng ngarepan apa neng di rumah apa jam loro jam maca sholat seminggu hasil Apa? ya kajian apa nek gak kasil mesti kasil oleh berkah adewe Iya. tenan oleh berkah tenan adewe Enggak berkat lo ya. berkah oleh berkah asli jadi nek kasare butuh duit adik kudu oleh kerja sih mas dikira kerja oleh dikondi Iya betul. terus sak nang kan bingung tangga menurut saya nganggur moneng anteng suwe jero omah karo motor manyar mesti dicap keluarga pesugihan itu mesti wi karena mulut tangga itu ngumpuli mulut netizen wadas banget cara mana jadi nek oleh itu kudu jelas rasul orang syukur tuku motor tuku lemah gak bisa pinter golek alasan nggak dipikir dia kan nih dari istilah ya bener kabeh kok kono cuma kan asal usulnya jelas ini kerja kasarnya kerja nyapo mbuh bengi kowe ngepet mbuh bengi kowe karo bojomu nyabani omahe wae kan gak ada bilane mama tak jam loro kan bilane mama jam loro bengi metu marang wong ati meneh lho mau Ngapain? mahal ya Oh mah. kan kasih lu yang nek ora Iya. gitu jadi rezeki doa itu wes ada yang misal gini kan mas milih kejawen apa milih nang Islam tapi ini mikir nek percaya akan adanya jodoh wis ana sing ngatur logika ning ngene jodoh ki milih kok dipilih jodoh ki ade milih apa dipilih no Beda wis kan nek. iya nek rabi ki ade milih wong apa dipilih no Ya ini yang milih. milih kan ya berarti ngene logikanya kita memilih Tuhan mengizinkan Iya. iya kan? Jadi hidup itu ada dua pilihan kita lahir di tanah Jawa itu dipilihkan dan kita terlahir sebagai laki-laki itu dipilihkan ya tak? Nah jadi kalau jodoh rezeki nek awake dhewe iso milih ya sing sugih mas berarti kan kita dipilihkan untuk takdir kerja di sini iki cara mono berodok ngoyo iki modele nah begitu pula juga jodoh itu kita memilih toh nek dadi berarti Tuhan mengizinkan kita untuk menikah nah itu Kalau Tuhan tidak mengizinkan juga jadi ya itu jawabannya nih gunanya jadi ya memang beda uang ya ada percaya budaya ya ada percaya Kristen itu kebudayaan itu intinya emek ngono lah pokoknya kita kayak uang ini galarana yo wis jawaban paling enak wi tur nek Gusti Allah mengizinkan dadi selamat ge enak alangan tunggang punapa
gitu. Jadi seperti itu saran dari saya, masukan sedikit dari kami bagi kalian bingung arep milih budaya apa agama, Simang kita percaya budaya, Tuhan menjikan, beres. Oke, mungkin itu ya sedikit perbincangan malam ini mengenai bulan Suro serta keterkaitan antara budaya dan juga agama yang kita percaya. Mungkin ada masukan dari kalian, ya silahkan kalian itu tulis di kolom komentar ataupun langsung chat WA yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan mungkin juga kalian yang mungkin masih bingung mengenai hal-hal yang mungkin di luar logika manusia ya Mas ya, bisa kalian tanyakan langsung di WA tersebut, itu WA pribadi saya, dan bebas untuk konsultasi ya, tidak dikenakan biaya admin anti. Ini ya diri kok. Kalau mungkin ada yang rumahnya itu bisa terjangkau, bisa kita itu ya ngopi-ngopi ya Mas ya, kita saling berbagi pengalaman, kita berbagi ilmu, kita berbagi cerita mengenai alam mereka yang cukup indah, karena alam mereka itu senja abadi Mas. Iya, akeh sore itu begini. Itu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.